Setiap hari seorang pria berlatih teknik cakar naga untuk menyelamatkan putranya. Dia menggunakan tiang kayu seberat 100 kilo sebagai alat latihannya. Awalnya sangat sulit, tapi setelah latihan terus-menerus setiap hari, memukul tiang seberat 100 jin jadi terasa mudah baginya. Lama-kelamaan, dia bisa dengan mudah mengupas kulit pohon berusia ribuan tahun dan menggoyang pohon besar dengan satu pukulan. Namun Su Chan masih belum puas. Teringat penculikan putranya dan kekuatan berbahaya yang dimiliki oleh Onlei, dia berlatih lebih keras lagi. Suatu hari saat berlatih di pegunungan, tiba-tiba dia mendengar sebuah melodi misterius. Saat dia melihat ke atas, dia melihat dua pejuang senior di puncak pohon bergerak, begitu ringan hingga menghilang ke dalam hutan seperti angin. Penuh semangat untuk belajar dari mereka, Su Chan segera mengikuti. Setelah menyeberangi hutan, dia tiba di tempat yang indah seperti dalam mimpi. Di sana, di bawah patung Buddha, berdirilah dua pejuang senior itu. Su Chan segera berlutut dan berkata, "Saya belum pernah melihat pejuang seperti kalian. Tolong jadikan saya murid kalian. Maukah kamu membalas dendam?" Tanya salah satu dari mereka. "Bagaimana kamu tahu?" Jawab Su Chan. "Terlihat jelas dari matamu," jawab pejuang itu. "Jika kamu ingin belajar kungfu, kamu harus mengalahkan aku dulu." Sebelum Su Chan bisa bereaksi, Wuan menendangnya dan membuatnya terbang. "Takut? Pulang saja," kata Wuan. "Tidak, kamu terlalu lambat," balas Su Chan. Tak lama, Wuan menekan Su Chan hanya dengan dua jari. Namun Su Chan tetap tidak menyerah. Meski perbedaan kekuatan mereka sangat besar, dia terus bangkit walaupun berkali-kali jatuh. Setibanya di rumah, istrinya Xia Ying melihatnya penuh darah. Dia merasa sedih sekaligus bangga, karena ini berarti mereka segera bisa menyelamatkan putra mereka. Setelah itu, Su Chan berlatih setiap hari dengan Wuan. Dia kalah setiap hari, terus terluka, tapi tidak pernah menyerah. Dari pengalaman-pengalaman itu, dia mulai belajar. Dia menjadi lebih tenang dan gerakannya semakin baik. Dia kini bisa bertarung dengan tongkat, pedang, dan palu untuk waktu yang lama. Beberapa waktu kemudian, Udaji memeriksa nadi Su Chan. Racun dari ikan sudah hilang dari tubuhnya, tetapi nadinya masih tidak normal, yang menunjukkan bahwa dia mungkin gila atau ada kesalahan dalam latihannya. Saat Su Chan keluar untuk berlatih, Udaji memberitahu Xia Ying tentang kenyataan itu. Xia Ying berkata bahwa dia sudah melihat luka-luka Su Chan setiap hari dan tahu dia berlatih dengan Bayu Wong dan Wuan. Udaji berkata, "Di gunung ini tak ada orang lain selain kamu." Keesokan harinya, Xia Ying memutuskan untuk menyelidiki. Dia pergi ke Batu Wanfo dan terkejut. Su Chan sedang memegang botol, berbicara sendiri dan melukai dirinya. Wuan dan Bayu Wong sudah tidak ada di sana. Semua yang terjadi hanya imajinasi Su Chan, termasuk lukanya. Xiao Ying sangat terpukul. Bahkan saat dia kembali ke rumah, Su Chan terus berbicara tentang latihannya. Akhirnya dia memberitahunya kebenaran. "Kamu sudah tersesat dalam latihannya." Su Chan marah dan menolak untuk mempercayainya. Dengan penuh keberanian, Xiao Ying pergi sendirian untuk menyelamatkan putra mereka, Feng Gear. Su Chan masih bingung, namun perjuangan mental ini membuatnya lebih kuat. Dalam pertempuran terakhir, dia mengalahkan Wuan yang ada dalam imajinasinya. Ketika dia melihat dirinya melampaui Bai Shu Wong, semua ilusi itu hancur. Dia pulang dengan semangat untuk membagikan kabar baik itu, namun Xiao Ying sudah pergi. Hanya sebuah surat yang tertinggal. Dia pergi sendirian untuk menyelamatkan Feng Gear. Su Chan segera bergegas menuju istana Tidu, di mana Yuan Lelai sedang menunjukkan kekejamannya yang luar biasa. Pertempuran sengit pun terjadi, dan akhirnya Su Chan berhasil membunuh Yuan Lelai, tapi sudah terlambat. Xiao Ying sudah terkubur hidup-hidup. Begitu Su Chan dan putranya menggali untuk mengeluarkannya, Xiao Ying sudah meninggal. Kematian istrinya benar-benar menghancurkan Su Chan. Setelah itu, dia hidup seorang diri, terisolasi, dan merasa terasing.